sakit. Siapa ya? Postman. Hah? Postman siapa? Postman, podcast TIS Mengajar. Dalam pendidikan, membangun masa depan. Halo Sobat Koala, kembali lagi di Postman, podcast TIS Mengajar. Memperdalam pendidikan, membangun masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Sobat Koala menonton podcast ini. Saya Rafli Hibriansyah Siregar, biasa dipanggil Rafli. Di sebelumnya juga saya menjadi salah satu podcaster di Postman ya. Dan kali ini saya bersama Kak Wanda. Iya. Silahkan Kakak boleh memperkenalkan dirinya ke Sobat Koala. Halo, perkenalkan nama saya Utama Sri Wanda, akrab dipanggil Kak Wanda. Saya tinggal di Kampung Rambutan, lebih tepatnya dekat Terminal Kampung Rambutan. Saya sapu di sini sebagai mungkin pengajar di Terminal Pintar dan juga sebagai koordinator Terminal Pintar. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wanda untuk perkenalannya. Untuk podcast kali ini, saya akan membawakan topik tentang Terminal Pintar, gerbang pendidikan di tengah keterbatasan. Sebelum itu kan kita dari Sobat Koala, TIS Mengajar sendiri udah lama nggak ketemu Kak Wanda, juga mungkin nggak dengar kabar ada di terakhir kali Kak Wanda itu ada menikah ya Kak, Iya. selamat ya Kak untuk pernikahannya. Terima kasih. Dan untuk sekarang itu kurang lebihnya kesibukannya apa nih Kak belakangan ini? Kesibukannya masih sama, bekerja, terus sambil belajar juga. Terus ya kadang kalau misalkan anak-anak sempat ada waktu ngajar juga ke anak-anak juga. Jadi sambil kerja, sambil belajar juga dan ngajar juga ya Kak. Iya. Dan juga bagaimana kabar Kakak nih? Sehat untuk belakangan ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Kabar saya sehat juga. Alhamdulillah. Kita akhirnya bisa menjalani podcast lagi ya setelah liburan juga, dan juga ada organisasi, mohon maaf, dari SM Batch 10 jadi SM Batch 11. Oke, kalau gitu kita bisa langsung masuk ke pertanyaan ya Kak. Boleh. Nah, kita sebelum membicarakan tentang Terminal Pintar sesuai topiknya tadi, kita ini dari Sobat Koala, termasuk kita anggota TIS Mengajar sendiri udah beberapa kali kesini, mungkin yang batch 10 tapi masih agak bingung, kita kan ikut aja gitu. Kita mau tahu latar belakang Terminal Pintar itu gimana sih Kak, latar belakangnya? Ya latar belakangnya itu mungkin awalnya pas saya nongkrong di sini sama teman-teman nongkrong di sini, terus saya coba-coba cari tahu, terus saya nggak sengaja gitu, saya tanya-tanya ke anak-anak teman tongkrongan, ternyata di sini banyak anak-anak yang belum sekolah gitu waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah. 2019. Nah, terus kebetulan saya juga kan pendidikannya background pendidikan jurusan pendidikan matematika. Nah ya udah tuh, habis itu saya coba kulik lagi tuh anak-anak siapa aja yang mau sekolah, siapa aja yang punya latar belakang yang kurang. Ya udah, habis itu ya udah saya coba deketin anak-anaknya, lama-lama anak-anak tertarik, ya lanjut sampai belajarnya sampai sekarang. Jadi terbentuk komunitas di Terminal Pintar ya Kak? Komunitas sih enggak ya, tapi inisiatif saya aja gitu buat ngajar inisiatif. anak-anak ya gitu. Iya. Waktunya fleksibel juga, biasanya sih Sabtu Minggu. Gitu. Jadi dari inisiatif Kak Wanda sendiri ya? Iya betul. Masuk awalnya karena nongkrong, terus dapat informasi dan dapat informasi dari teman tongkrongan. Kak Wanda berinisiatif untuk mencari anak-anaknya juga dan memulai kegiatan Terminal Pintar ini ya. Gitu teman-teman Sobat Koala, Kak Wanda hebat juga ya. Jadi kita udah lumayan kenal nih dengan Terminal Pintar dari awalnya. Untuk Kak Wanda sendiri, dari yang awal mendirikan Terminal Pintar termasuk dari mencari anak-anaknya, ngerasain semacam kendala atau lika-liku nggak sampai tahap ke sekarang ini? Kendala sih ada, tapi nggak terlalu nggak terlalu sulit gitu ya, karena kan pertama kita pendekatannya ke Pak RT, pendekatan ke teman-teman tongkrongan. Nah dari temen itu dia cari nih salah satu anak-anaknya, nah saya deketin anak-anaknya ngajak temen yang lain, jadi lama-lama berkembang, lama anak-anak yang lain pada ngajak, lama-lama rame gitu. Lebih ke situ sih. Kalau kendala lebih ke pertama-tama sih karena ngajarnya sendiri, terus mungkin ada 1-2 temen yang mau ya, tapi kan nggak selalu ada gitu ya. Lebih ke gurunya sih. Nah, karena jujur kalau misalkan di sini emang anak-anak effortnya tinggi, terus suaranya kuat gitu ya. Gitu, benar. Jadi kalau misalkan ngajar sendiri kan saya kalau suara gitu benar. sama mereka gitu. Itu butuh kesabaran tingkat tinggi gitu. Tapi karena lihat antusias anak-anak, jadi kita nggak ada masalah gitu, malah senang gitu kan.
gitu ya. Jadi dengan pendekatan tokoh masyarakat dulu, Mm-mm. lalu dengan sebelumnya dengan teman-teman tongkrongan Kak Wanda ya Mm-mm. mengajar. Tapi emang kalau anak-anak tuh energinya bisa bilang lebih banyak dari kita ya. Iya, Capek kalau betul gitu. betul. Gitu. Jadi mungkin kendala di pengajar mungkin ya, Mm-mm. dalam mengajar. Kalau boleh tahu Kak, untuk dari awal mulai atau dengan berjalannya Terminal Pintar ini, respon masyarakat sekitar itu bagaimana ya Kak? Alhamdulillah positif, mereka senang karena merasa terbantukan, karena mereka rata-rata orang tua sini ada yang udah ganti terminal, ada juga yang ngasong, ada juga yang ngempul, macam-macam lah gitu ya. Ada juga yang orang tuanya juga kalangan ekonomi bagus juga ada juga, cuman karena di sini terlalu namanya terminal ya, Ya. agak hektik gitu, agak kurang kondusif gitu keadaannya ya, jadinya mereka agak terbantu gitu. Gitu ya. Jadi salah satu faktornya termasuk karena lingkungannya juga saya bilang hektik dan ramai gitu ya Kak. Iya. Tapi masyarakat sekitar antusias. Termasuk Antusias. tadi saya dengar sebelumnya anak-anaknya ngajak anak-anak yang lain ya Kak. Iya betul. Jadi itu mungkin lumayan membantu Kak Wanda ya dalam menjalankan Terminal Pintar ini. Eh, kalau gitu Kakak ada rencana nggak nih? Atau misalnya inovasi dari Kakak untuk mengembangkan Terminal Pintar, atau mungkin rencana untuk menjalankan kayak semacam Terminal Pintar gitu tapi di tempat lain gitu Kak? Kalau itu sih belum ada ya, karena kita lebih fokus ke wilayah sini dulu ya, karena setidaknya kita sebagai warga kampung sini ya setidaknya kita punya dampak positif di situ sih ya. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang lain yang mau buka ya kita bisa ngasih inspirasi aja gitu ya. Karena jujur sendiri kan SDM kita masih kurang juga. Iya. Gitu. Gitu ya. Jadi masih fokus di sini untuk Iya. menjalankan seenggaknya biar lebih efektif ya dari sebelumnya. Efektif aja. Iya, kalau untuk Kak Wanda sendiri kita juga mau tahu nih, Kakak pernah ikut kayak komunitas pendidikan gitu kalau kita kayak STIS mengajar atau semacam itu sebelumnya? Sebelumnya belum ada ya. Cuman waktu itu sempat ada yang datang ke sini kayak komunitas yang namanya Rasa Kebaikan. Iya. Jadi mereka waktu itu datang ke sini mau diriin rumah belajar, tapi kebetulan ada Terminal Pintar jadi kita join aja. Tapi waktu itu awal-awal setahun 2 tahun, setelahnya itu mungkin baik dari yang kota-kotanya ada kesibukan masing-masing. Gitu. Itu ya. Jadi sempat ada semacam kolaborasi ya dengan Iya. suatu komunitas di Kak Wanda juga termasuk jadi fasilitasi ya Betul. tempat ini. Tapi mungkin karena kesibukan lain jadi belum bisa dilanjutkan untuk kolaborasinya untuk sekarang. Baik, kalau gitu saya langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kita selaku aktivis mengajar juga mau tahu kan gimana kita awal mula kerja sama Kak Wanda sendiri di Terminal Pintar. Kalau Ibu boleh diceritakan nggak tuh awal mula keterlibatan SM di Terminal Pintar? Awalnya itu dari kalau nggak salah dari Kak Sisil, Kak Akbar yang hubungin saya, yang mana mereka mau kerjasama untuk mengajar di sini. Dan sebelumnya mereka tahu tentang Terminal Pintar, ada info dari PRT ketika mereka itu kalau nggak salah itu lagi ngambil data atau sensus gitu ya, saya kurang paham juga. Semacam mencacah ya. Iya, sama-sama mencacah, terus mereka ada inisiatif mau coba buka rumah belajar di sini, dan kebetulan udah ada Terminal Pintar jadi PRT mengarahkan ke Terminal Pintar. Lalu lanjutnya terus sampai sekarang Ya, kerjasamanya dengan gitu ya. STIS mengajar. Kak Sisil dan Kak Akbar ya. Mm-mm. Berarti lagi tugas kalau nggak salah kesini dan kebetulan ketemu Pak RT dan ada Kak Wanda juga. Iya betul. Akhirnya menjalankan di Terminal Pintar ya kita kegiatan UKM kalau di kita atau komunitas. Dan Kak Sisil ini dan Kak Akbar itu batch 8 jadi dan batch 9 kalau nggak salah dari kita itu masih sekitar beda 2 atau 3 tahun ya. Jadi masih lumayan deket dengan kita angkatannya. Jadi belum lama ya dengan di Terminal Pintar ini. Gitu. Kalau gitu Kak, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau dari Kakak sendiri, menurut Kakak bagaimana dampak Terminal Pintar ini kepada masyarakat sekitar ataupun mungkin kepada Kak Wanda sendiri dampak Terminal Pintar ini? Kalau dampak untuk masyarakat sekitar sejak ada Terminal Pintar, kalau orang tua senang karena banyak dari orang tua itu berterima kasih kepada Terminal Pintar, kepada kakak-kakaknya yang mengajar, karena ketika anak-anaknya belajar Terminal Pintar, anak-anaknya itu punya perkembangan yang bagus gitu, bisa membaca, bisa berhitung, minim-minim kalisturnya mereka ada peningkatan gitu, karena sebelumnya ya jangankan itu ya udah masuk SD aja mereka masih banyak juga belum bisa baca gitu. Sejak ada Terminal Pintar, kakak-kakaknya datang ke Terminal Pintar buat bantu mengajar,
anak-anaknya terbantukan gitu, orang tua juga jadi senang, merasa terbantukan untuk mengajar gitu, karena kan nggak semuanya orang tua itu mampu untuk bayar les gitu ya. Benar. Ya, kalau sekolah kan sebagian besar kan gratis. Iya benar. Ataupun kalau swasta pun ada subsidi juga kan, tapi kan kalau buat les kan mungkin jarang gitu anak-anak itu les gitu, tapi secara Terminal Pintar mereka masih terbantu gitu. Jadi anak-anaknya punya peralihan aktivitas gitu ya. Benar. Ya. Untuk Kawanda sendiri bagaimana dampaknya? Kalau dampak ke saya sendiri, saya jadi punya motivasi ya, bagus gitu ya. Sisi lain motivasinya saya jadi mau belajar lagi, karena kan cara terbaik belajar itu adalah mengajar. Oh iya. Ya, Benar. bagaimana kita bisa tahu atau memahami sebuah pelajaran kalau kita nggak ngajarin Iya, itu benar. sendiri. Gitu. Itu sih sisi lainnya saya Iya. jadi ke force gitu, force buat buat belajar, karena saya harus ngajar gitu istilahnya. Iya gitu. benar. Jadi karena harus mengajar secara tidak langsung terdorong juga buat belajar karena belajar terbaik itu ya dengan mengajar. Yang mengajar. Oh, iya. Dan juga dengan anak-anak di sini juga terbantu istilahnya dari kayak pengganti les ya kak. Pengganti les ya. Iya, Atau jadi- juga bisa jadi sekolah alternatif, karena kan nggak satu dua ada anak-anak yang nggak Nah. sekolah gitu ya. Apapun ada. Nah, Apapun mungkin itu, kalau bisa sekolah gratis, bisa juga les gratis gitu. memfasilitasi untuk mengajarnya ya. Hmm. Nah, mungkin pendidikan formal tidak benar-benar memfokuskan ke masing-masing anak gitu Betul. ya, secara umum. Baik gitu. Kalau gitu kak, sejauh ini ada tidak dukungan dari pihak eksternal atau rencana mencari dukungan dari pihak eksternal untuk Terminal Pintar ini? Untuk sementara belum ada ya. Palingan ya ada donasi-donasi yang kayak makanan gitu ya. Terus kalau enggak ya kayak dari sis mengajar, dukungan dari mengajarnya. Kalau lebih dari itu belum ada sih. Begitu ya. Ah. Dan kita sebagai tenaga SDM aktif mengajar ya. Mm-mm. Dan dari luar saya aktif mengajar ada dukungan-dukungan bentuk makanan gitu. Kalau dari aktif mengajar sendiri kita kan suka mengajar juga ya. Kita mau tahu nih dari Kak Wanda yang udah mungkin bisa dibilang berpengalaman dalam mengajar. Gimana sih secara umum mengajar anak-anak, terutama buat kita anggota SIS mengajar anak-anak di Terminal Pintar itu sendiri. Dari kakak ada tips and tricks nggak? Ya, sebenarnya sih saya juga masih belajar juga ya, belum banyak pengalaman soal mengajar. Kalau sedikit saran ya, karena ini anak-anak terminal yang mana notabene itu mungkin agak berbeda gitu, ruang lingkupnya agak sedikit terlalu kurang tertib gitu ya. Ya palingan harus sabar aja didikin anak-anak. Terus diusahakan juga ngajar anak-anak itu kita merasa kayak ngajar anak sendiri atau ngajar adik kita sendiri gitu ya, nggak kaku, nggak tegas juga gitu, nggak galak juga, tapi ya galak dikit boleh lah, tapi ya namanya ngajar ke adik atau anak kan pasti kan ikatan batinnya ada gitu, jadi nggak hanya sekedar mengajar menjelaskan materi, tapi ya kita ada empati, ada simpati juga ngasih ke anak. Empati dan simpati, selain kita dengan cara kekeluargaan juga ya Betul. Kak, sebagai keluarga di Terminal Pintar. Baik kak, kalau gitu ada nggak sih kak kakak pesan kepada kita sobat koala termasuk anggota SIS mengajar biar kita semakin termotivasi dengan tindakan Kak Wanda ini? Buat teman-teman SIS mengajar tetap semangat untuk mencapai pendidikan yang baik, tetap gapai cita-citanya untuk mengajar. Mudah-mudahan teman-teman SIS mengajar tetap semangat mengajar, karena ilmu yang kalian sampaikan, ilmu yang kalian berikan itu sangat bermanfaat buat anak-anak, khususnya Terminal Pintar ataupun tempat lain. Maybe mungkin kalau misalkan teman-teman SIS habis mengajar di Terminal Pintar termotivasi untuk buka Sejenisnya. di satu rumah belajar tempat lain, itu lebih bagus gitu. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan di sini menjadi amal ibadah yang baik. Amin. Baik, terima kasih Kak Wanda untuk motivasinya. Semoga juga dari teman-teman sobat koala juga semakin termotivasi ya dengan tindakan Kak Wanda ini dan inisiatif dari Kak Wanda. Dan juga bisa menjadi salah satu motivasi untuk membuka yang semacamnya ya Kak. Baik, kalau gitu mungkin cukup sampai sini untuk saat ini. Nanti kita bisa bicara atau kita bertemu lagi di lain kesempatan, karena untuk SIS mengajar juga masih ketemu Kak Wanda ya. Kalau gitu terima kasih sekali lagi sudah semakin hadir dan ngobrol-ngobrol dengan kami. Kepada sobat koala, saksikan terus episode-episode Postman. See you di episode berikutnya. Postman
Podcastis mengajar, memperdalam pendidikan, membangun masa depan. Ada.